Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 57, ingin bersama cucu. Setidaknya saat ini, Belva sudah merasa lebih tenang dan lega. Beban dalam hatinya sudah terlepaskan. Dan tinggal satu pengikat lagi yang belum terlepas, yaitu perpisahan dengan Ravin. Belva memutuskan untuk tinggal dengan neneknya selama beberapa hari sampai keadaan Oma Tara benar-benar pulih. Mengingat keadaan di Bali pun tampaknya tidak terlalu urgen membutuhkannya. Apalagi saat mendengar pernyataan Maria yang mengatakan ingin menemani Alana yang masih terbaring lemah. Entah sentuhan dari mana sehingga Maria mendadak iba pada Alana. Belva duduk di kamarnya dengan Cindy. Mereka berbincang santai sembari merapikan barang-barangnya. Bel, aku masih bingung. Memangnya peraturan dalam agamamu itu gimana sih? Ravin dan Alana kan sudah menikah. Lalu Ravin diam-diam menikahi kamu, tanpa jujur tentang pernikahannya dengan Alana. Memangnya pernikahan akan tetap sah kalau begitu? Tanya Cindy. Sejak awal ia hanya tahu kalau Ravin berkhianat saja, tetapi belum paham mengenai sah atau tidaknya pernikahan. Ravin dan Alana hanya menikah siri. Sah secara hukum agama tetapi tidak dengan hukum negara. Sementara denganku sah secara agama dan negara. Belva menjelaskan pelan. Loh, kalau begitu yang jadi istri pertama sebenarnya tetap kamu, Bel. Ujar Cindy. Secara negara memang iya, tapi dalam hukum agama tetap saja aku istri keduanya. Seperti itulah penjelasan mudahnya. Belva tersenyum getir. Cindy hanya mengangguk paham. Berarti, andaikan Ravin ingin bercerai dengan Alana pasti lebih mudah, kan? Tanya Cindy lagi. Ya, hanya menjatuhkan talak, maka selesai semua. Berbeda denganku nanti. Jelas Belva. Menurutmu, setelah Ravin tahu semuanya tentang Alana, apa dia akan tetap mempertahankan wanita itu? Cindy bertanya serius. Belva tersenyum getir dan menggeleng pelan. Aku nggak tahu, tapi kalau aku di posisi Ravin, jelas sangat marah dan lebih baik meninggalkan perempuan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, kasihan juga Alana, karena dia sedang sakit juga mentalnya. Itu salah mereka sendiri sebenarnya. Akibat membohongi orang tua, pasti hanya akan mengundang petaka. Komentar Cindy. Apa kamu akan menggugat dia? Cindy kembali bertanya dan untuk hal ini ia cukup penasaran. Belva mengangguk. Rencanaku memang begitu, tapi entah kenapa, aku merasa Ravin enggan melepaskan aku. Belva menghela napas dalam. Jelas enggan, karena dia sudah tahu kebusukan istri tuanya. Jadi, dia malah mengharapkan kamu. Timpal Cindy. Aku gak terima kalau begitu. Belva tersenyum sinis. Aku gak akan tinggal diam, kok. Gugatanku memiliki bukti yang kuat. 2 hari berlalu. Semuanya sudah tidak sabar ingin mengetahui hasil tes DNA. Ravin, Tigor juga Maria berkumpul di sebuah ruangan dokter yang akan memaparkan hasil tes tersebut. Dari hasil pemeriksaan ini dapat disimpulkan bahwa DNA Pak Ravindra Mahesa tidak memiliki kecocokan dengan bayi Nyonya Alana Monica. Sementara hasil DNA Pak Tigor Jonathan memiliki kecocokan dengan DNA bayi tersebut. Yang artinya menyatakan Pak Tigor Jonathan adalah ayah biologis dari bayi perempuan yang lahir 3 hari lalu pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023 pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Papar dokter. Maria tersenyum lega dan merasa sangat bahagia mendengarnya. Tigor pun yang semula menolak, kini mendadak merasakan desiran kebahagiaan saat mendengar pernyataan bahwa ia adalah ayah dari bayi itu. Ravin sendiri hanya terdiam lesu dan pasrah. Ia sudah menduga akan hal ini. Rizwan di sebelahnya berusaha tetap menguatkan dan menyarankan untuk menjelaskan sesuatu mengenai hukum nasab bayi tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berkumpul di kamar rawat Alana. Wanita itu sudah tampak lebih baik, meskipun menurut kesaksian perawat, Alana masih suka bergumam sendiri lalu kemudian menangis. Mana anakku? Alana berucap lirih pada suster. Bayi ibu sedang tertidur di ruangan bayi, kata suster yang merawat Alana. Dia baik-baik saja kan, Sus?
Alana terlihat gelisah. Iya, dia baik-baik saja. Bayi ibu sehat, balas suster. Kemudian tatapan Alana menoleh pada orang-orang yang sedari tadi memperhatikannya. Ada Maria, Tigor, Ravin juga Rizwan di sana. Alana seperti orang yang kehilangan ingatan. Pasca depresi beberapa hari lalu dan perseteruannya dengan Ravin cukup menggoncangkan jiwa dan mentalnya. Kamu, Alana menatap Ravin dengan ekspresi yang sedih. Mas Ravin, maafkan aku. Alana kembali menangis. Ravin memejamkan mata dan merasa sangat tercekat. Ia mengaku bersalah karena telah membentak dan menekan istrinya beberapa hari lalu. Ia melangkah mendekat dan hendak mendekap Alana. Namun, Alana mendadak kembali histeris sembari meringkuk ketakutan. Tidak, Mas, maafkan aku. Jangan pukul aku. Ampuni aku. Ibu tolong aku. Ayah mau memukuli aku lagi. Alana mengamuk dan meracau lagi. Kali ini cukup tampak aneh. Maria dan suster menahan Alana agar tidak beranjak dari kasur. Karena ia memberontak dan hendak melepaskan infus di tangannya. Ampun, Mas. Ampun ayah. Jangan pukul aku. Alana terus berteriak. Apalagi ketika Ravin berusaha mendekat. Akhirnya dokter terpaksa menyuntikkan kembali obat penenang padanya. Keadaan semakin rumit dan kacau. Ravin semakin penat dengan semuanya. Alana mendadak depresi akibat perseteruannya beberapa hari lalu. Akhirnya Ravin mendatangkan dokter ahli kejiwaan untuk memeriksa keadaan Alana. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, ternyata Alana mengalami depresi traumatik masa kecil yang kembali muncul akibat tekanan emosional yang mengingatkan ia akan masa-masa buruk itu. Apakah itu akan berdampak fatal, Dok? Tanya Ravin. Tidak. Kalau kita melakukan terapi yang tepat, caranya menjauhkan pasien dari hal-hal yang berpotensi mengingatkan dia pada trauma masa kecil, juga sering-sering diperlakukan dengan baik. Selain itu terapi pendampingnya tentu saja dengan obat-obatan. Jelas dokter ahli kejiwaan. Tapi, apakah gangguan jiwa seperti itu bisa datang secara mendadak begini, Dok? Tanya Ravin lagi. Tentu bisa. Hal ini didukung karena pasien baru saja melahirkan. Sangat rentan sekali mengalami sindrom baby blues. Apalagi dengan riwayat pasien pernah mengalami masa trauma yang besar sewaktu kecil akibat kekerasan oleh orang tuanya sendiri, di mana peran orang tua harusnya melindungi, tetapi malah berperilaku sebaliknya. Itu akan tersimpan di alam bawah sadar seseorang dan akan terbawa sampai dewasa, papar dokter. Ravin mengangguk mengerti. Ia yang menjelaskan pada dokter mengenai keadaan Alana di masa kecilnya yang mengalami kekerasan secara fisik dan verbal. Tentu saja Alana yang menceritakan itu semua padanya. Terlebih selama hamil pun Alana memang sudah melakukan terapi kejiwaan untuk memulihkan penyimpangan seksualitasnya. Di mana saat terapi, dokter akan menanyakan segala hal yang pernah mengganggu kenyamanan hati dan pikiran dari pasien tersebut. Dan, Ravin mengetahui segalanya tentang Alana. Saat ini, ia tidak bisa begitu saja menelantarkan Alana yang mendadak depresi. Bagaimana keadaan Alana? Tanya Maria. Kemudian Ravin menjelaskan bagaimana kondisi Alana yang mendadak depresi. Maria hanya manggut-manggut dan merasa iba. Tidak lebih, hanya sebatas iba saja. Sementara Tigor terlihat menyeringai tampak tidak peduli. Jelas saja, tujuannya ada di rumah sakit itu pun bukan untuk Alana. Kasihan ya Alana, jadi stres begitu. Maria dan Tigor kini duduk di sebuah kafe setelah berbincang dengan Ravin. Perempuan itu memang banyak sekali dramanya. Aku malah kasihan pada Ravin. Harus mengurus perempuan gila seperti dia. Kekeh Tigor tanpa bersalah. Kus, kamu tuh kalau ngomong dijaga mulutnya. Maria menyenggol lengan putranya. Emang benar, kan? Siapapun yang hidup dengan wanita seperti dia, sudah pasti akan diseret ke lembah penderitaan. Timpal Tigor. Terlihat sangat membenci Alana. Maria hanya membuang napas. Kemudian ia pun menceritakan tentang pertemuannya kembali dengan Alana sewaktu di acara Belva. Alana memang terlihat sangat arogan dan sombong. Tidak sopan pada orang tua dan malah hendak mencelakai. Tigor tertawa lepas dan puas. Mama beruntung karena bisa melihat langsung wanita itu terkena imbas dari ulahnya sendiri. Kalau sampai saat itu mama yang celaka, mungkin aku gak akan memberi ampun pada wanita si empatlan itu. Sudahlah. Dia juga sudah mendapatkan hukuman atas perbuatannya.
Kamu tidak jadi berjodoh dengannya saja sudah menjadi anugerah yang sangat menyenangkan untuk Mama. Maria terkekeh. Beberapa saat kemudian, Rafin dan Rizwan menjelaskan mengenai hak anak tersebut pada Maria dan Tigor. Karena mengingat keadaan Alana yang masih memburuk, membuat Maria ingin sementara waktu ini merawat bayi itu dan membawanya pulang. Tapi kan niat saya baik, ingin merawat anak itu seperti cucu saya sendiri. Dan, memang faktanya cucu saja kan? Protes Maria. Tidak apa jika niatnya memang baik ingin membantu merawat. Tetapi dalam agama kami, bayi itu tetap menjadi hak Alana juga Rafin, Bu. Nasabnya tetap pada ibu kandung, tetapi tak dapat mewarisi apa-apa dari ayah biologis, maupun dari Rafin sendiri. Rizwan membantu memaparkan dengan bahasa yang mudah. Berarti, Syahla bukan cucu saya, gitu, kata Maria. Hanya saudara saja, secara biologis, jelas Rizwan. Tapi kan itu menurut agama Islam. Sementara ayah dan ibu biologisnya bukan muslim juga, kenapa tetap menggunakan hukum tersebut? Tanya Maria yang masih bingung. Mohon maaf, Bu Maria, sebelum saya menikah dengan Alana, dia sudah sukarela berpindah keyakinan dan sudah menjadi mualaf tanpa paksaan. Ujar Rafin, membuat bahu Maria merosot. Ia ingin sekali mengakui itu cucunya secara sah. Tetapi dia juga tidak berdaya. Membawa ke pengadilan pun akan sama saja. Dia pasti akan kalah telak. Maria pun tak bisa menyematkan marga apa-apa pada cucu pertamanya itu. Tigor sendiri terlihat tidak terlalu peduli soal nasab seperti itu. Karena memang sejak awal yang sangat antusias ingin menimang cucu hanyalah ibunya. Tapi, untuk saat ini, gak apa-apa kan kalau saya mau ikut merawat anak itu. Kan ibunya masih sakit, kalau sama saya kan ada keponakan yang bisa bantu donor ASI. Ujar Maria, tetap tak menyerah ingin bersama cucunya.